Shalom, selamat bertemu. Saya Martin, Kepala Kerohanian dari SKK Pematang Siantar. Hari ini saya ingin membagikan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema pengintai yang mana. Kita tahu bahwasanya dalam kisah Alkitab banyak sekali dikatakan ada pengintai yang berfungsi, yang berperan untuk melihat, mengawasi daerah atau kerajaan yang hendak dikuasai. Dalam bagian hari ini saya ingin men-sharingkan dua kisah. Yang pertama dalam Bilangan 13 dikatakan ada masa pada saat itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa mengirimkan 12 pengintai. Ke-12 orang ini adalah pemimpin-pemimpin daripada masing-masing suku di Israel. Tugas mereka sederhana. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa ingin mengetahui keadaan di sana. Itulah sebabnya 12 orang ini dipilih. Masing-masing pemimpin berangkat. Lalu apa yang terjadi? Mereka pulang menunaikan tugasnya dengan benar. Informasi yang mereka berikan tentu berbeda. 10 orang menyampaikan informasi yang bernada negatif, 2 orang menyampaikan informasi dengan nada positif. Dalam bagian lain, sebelum bangsa Israel di masa kepemimpinan Yosua masuk ke kota Yeriko, Yosua juga melakukan hal yang sama. Ia mengutus 2 orang pengintai untuk melihat seperti apa sih keadaan kota Yeriko tersebut. 2 pengintai ini juga masuk. Rupanya mereka ketahuan oleh Raja Yeriko. Tak lama kemudian mereka harus diselamatkan oleh Rahab. Rahab inilah yang memberitahukan bagaimana keadaan ataupun situasi batin daripada orang-orang Yeriko. 2 pengintai yang diutus oleh Yosua kembali kepada bangsa Israel. Dan yang paling penting, 2 pengintai membawa kabar yang baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, berbicara soal pengintai hari ini, tanpa kita sadari sebenarnya kita juga menjadi pengintai-pengintai yang melalui jari-jari tangan kita, melalui jempol-jempol kita. Saya menyadari kita hari ini sudah dicekoki dengan berbagai jenis informasi yang kita dapat, baik itu melalui WA, Facebook, dan media sosial lainnya. Ada berita yang menakutkan, ada berita yang menegangkan, ada berita yang menghibur. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita menjadi pengintai. Kita menyebarkan, kita meneruskan berita-berita tersebut kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang kita kenal melalui media sosial ataupun media-media komunikasi lainnya. Ketika kita menyampaikan berita ini, apakah kita menjadi pengintai yang menyampaikan kabar yang optimis atau kabar yang pesimis? Saya dan kita sekalian apakah termasuk pengintai yang 10 orang yang sebenarnya ada kabar baik, tetapi mereka lebih melihat kepada hal-hal yang tidak baik? Atau kita adalah 2 pengintai yang tahu sekalipun keadaan mungkin di luar sana seolah-olah di luar kendali, tetapi mereka tahu ada Tuhan yang berkendali, yang berdaulat atas semua isi dunia. Hari ini saya mengajak kita menjadi pengintai-pengintai yang cerdas. Pilih, sebarkanlah berita-berita yang membawa kabar yang optimis, kabar-kabar yang membawa pengharapan, bukan berita-berita ataupun kabar-kabar yang menakutkan. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita bersemangat, ada pemulihan, ada sukacita, ada kesehatan, imunitas kita makin bertambah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.